Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli wa sallim wa barik wa an'im ala habibina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu bi ihsan ila yaumil amma ba'du. Puji dan syukur marilah kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Sampai hari ini kita diberikan kesehatan, alhamdulillah. Sampai hari ini kita masih diberikan hidayah yang merupakan nikmat yang besar bagi kita semuanya. Karena dengan hidayah itulah hidup kita menjadi bercahaya. Dengan hidayah itulah kita bisa membedakan mana kebenaran dan mana kebatilan. Maka semoga kita tidak lupa untuk senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat hidayah ini. Kemudian pada kesempatan yang berbahagia ini juga kenikmatan kita bertambah karena kita bisa berjumpa kembali setelah 4 bulan ya. Terakhir saya mengisi itu insya Allah bulan Februari ya untuk mengisi di Pecinta Sunnah ini. Alhamdulillah walaupun pertemuan kita tidak sempurna karena pertemuan lewat virtual, sekarang semua serba virtual. Tapi mudah-mudahan cinta kita tidak virtual ya Umahat semuanya ya. Cinta kita Insyaallah, nyata. Umi. Ya, cinta dengan iman itu insya Allah akan kuat, tidak larut ketika kita cuci tangan insya Allah ya. Mudah-mudahan silaturahmi kita walaupun lewat virtual tapi tetap bisa menguatkan ukhuwah di antara kita. Kemudian sholawat dan salam sejahtera semoga senantiasa tercurahkan kepada baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, guru kita semuanya, manusia terbaik yang Allah pilih untuk membimbing manusia agar manusia berada di jalan yang terang benderang, selamat menuju kepada kehidupan yang kekal abadi, tidak terjebak, tidak terperangkap dalam tipu daya duniawi. Mudah-mudahan kerinduan kita kepada baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam semakin membuncah ya, karena dengan kerinduan yang mendalam kepada baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam itu akan mendorong kita untuk semakin menelusuri jejak-jejak beliau. Dengan rindu kita kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, kita akan penasaran. Orang yang rindu itu pasti ingin berjumpa. Orang yang rindu itu akan mencari tahu sebanyak-banyak informasi tentang orang yang dirindukannya. Maka memupuk rindu kepada baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam merupakan keharusan bagi kita semuanya, karena bermodal rindu itulah kita akan terus menelusuri jalan-jalan beliau, kita akan berusaha untuk mentaati apa yang telah beliau perintahkan, kita akan menyambung tali-tali yang bisa tersambung sehingga kita kelak akan dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa taala dan tidak terpisahkan lagi dengan baginda Nabi SAW, dengan para sahabat dan orang-orang mulia yang telah Allah ciptakan untuk menemani baginda Nabi SAW dalam memperjuangkan Islam. Maka dari itu di salah satu program di UPS ini adalah kajian sirah yang insya Allah di bulan-bulan mendatang kita akan lanjutkan kajian sirah ini, sehingga ini akan memupuk ya rasa cinta kita, memupuk rasa rindu kita kepada baginda Nabi SAW. Walaupun kajian hari ini kita mengambil tema yang up to date ya, sesuai dengan kondisi hari ini. Mudah-mudahan bulan depan kita bisa melanjutkan kajian sirahnya. Umat yang semoga dirahmati Allah Subhanahu wa taala, musibah yang tengah melanda kita adalah musibah global yang tidak hanya menimpa kita, tetapi juga menimpa hampir semua belahan bumi. Banyak sekali agenda-agenda kita yang tertunda,
banyak sekali rencana-rencana kita kemudian yang tidak bisa kita wujudkan. Disinilah membuktikan bahwa kuasa Allah di atas segala-galanya. Skenario Allah itulah yang paling kuat, ya. Sejauh manapun kita merencanakan sesuatu, sesempurna apapun kita merencanakan sesuatu, tetapi manusia yang sangat lemah ini tidak bisa mewujudkan semua cita-cita kita. Qadarullah wa masyafa'al, tahun ini juga saya sebetulnya berencana menunaikan ibadah haji, ya. Sedih memang, apalagi tahun ini hajinya hari Jumat. Sedih sekali ketika sekian lama menanti, pas hari H-nya kita tidak bisa berangkat, dan di bulan Maret juga kami merencanakan umroh bersama rombongan Kelasiroh, itu pun juga tidak terwujud. Sedih memang karena banyak program-program ibadah kita juga yang tertunda, kelas-kelas kita juga banyak yang tidak bisa terlaksanakan, tetapi tentu saja kita tidak boleh terdiam, terpaku, berhenti pada kesedihan. Sebagai seorang mukmin, kita punya kewajiban bagaimana agar ibadah kita terus berlanjut, karya-karya umat Islam tetap harus kita wujudkan, karena hidup ini terus berputar, umur kita terus berkurang, waktu terus berputar, sehingga kita harus berkarya terus, ya. Maka kita harus membuat rencana, memikirkan apa yang bisa kita lakukan yang paling mungkin dalam kondisi yang seperti ini. Oleh karena itu, dalam kesempatan yang berbahagia ini, mungkin ada baiknya saya menyampaikan peringatan untuk diri saya, juga untuk teman-teman semuanya, tentang apa sih hikmah musibah untuk kita semuanya, agar kita bisa melakukan evaluasi sesudah datangnya musibah ini kita mendapatkan apa. Betapa ruginya seseorang yang sudah diberikan musibah, tapi sesudah musibah itu pergi, kita tidak mendapatkan sesuatu apapun. Ya, sungguh merugi seorang yang telah diberikan ujian, tapi sesudah ujian dia tidak naik kelas, sesudah ujian dia keimanannya tidak bertambah, sesudah ujian sabarnya tidak bertambah, sungguh merugi sekali. Maka dalam kesempatan yang berbahagia ini, mari kita saling mengingatkan apa evaluasi kita, baik evaluasi secara individu, kita melakukan evaluasi sendiri, ya, mengintrospeksi diri sendiri. Sesudah ujian ini kita dapat apa sih sebetulnya, ya? Apakah derajat kita di hadapan Allah ini sudah diangkat atau belum? Kemudian secara global, umat Islam sesudah ujian ini kita akan mendapatkan apa, gitu ya? Karena jika kita tidak melakukan evaluasi, sementara banyak sekali kerugian material yang mungkin sudah kita korbankan, ya, kerugian waktu yang mungkin sudah kita korbankan, tapi kita tidak bertambah keimanannya, kita tidak bertambah nilai di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala, itu sungguh sangat rugi sekali. Teman-teman yang saya hormati Allah Subhanahu wa Taala, terus diapain nih sekarang teman-teman saya? Dalam kesempatan yang berbahagia ini, cuman masih nomor lama kan? Baiklah, saya akan share di sini materinya, ya. Mudah-mudahan teman-teman bisa membacanya. Bagaimana kita bisa mampu memetik hikmah di balik musibah ini agar kita tidak termasuk orang-orang yang merugi. Teman-teman semuanya, kita tentu saja menyadari betul bahwa hari ini kondisi di negeri kita tidak sedang baik-baik saja. Perlu banyak istighfar. Perlu banyak istighfar kalau kita menganggap bahwa negeri kita ini baik-baik saja. Orang yang menganggap hari ini baik-baik saja, umat Islam baik-baik saja, berarti dia tidak tahu sejarah. Dia tidak tahu sejarah bahwa umat Islam pernah gemilang, bahwa umat Islam pernah menguasai dunia, umat Islam pernah mengatur, di mana Al-Quran yang mengatur kehidupan manusia, ya, di mana hukum Allah bisa tegak, di mana kemakmuran di mana-mana terjadi. Sebagai seorang Muslim, kita pernah menjadi umat yang bangga dan ditakuti oleh musuh-musuhnya. Sebagai umat Islam, kita pernah menjadi satu kekuatan yang berwibawa, ya. Dan itu jauh sudah
ya berlalu. Tentu saja sebagai umat Islam kita harus mengembalikan itu, izzah umat Islam itu kembali, bagaimana caranya. Nah, jika kita menganggap hari ini baik-baik saja, kok kita masih bisa sholat, kok azan masih terdengar, kok zakat masih bisa kita lakukan, ya. Kita harus banyak istighfar, karena kalau kita melihat sejarah umat Islam dibandingkan ya dengan kondisi hari ini, kita hari ini benar-benar sedang berada di bawah roda, yang kalau roda itu kita sedang berada di bawah sekali. Dalam standar peradaban dunia hari ini umat Islam ya secara keseluruhan ya, khususnya yang ada di negeri ini, kita sedang berada di bawah. Bahkan kita menjadi objek bulian ya. Kalau kita lihat di sosial media itu umat Islam itu selalu dipancing dengan bully-bully, dengan hinaan yang kadang umat Islam sendiri tidak menyadari bahwa dia sedang dipancing gitu ya. Sehingga emosinya keluar, adabnya tidak nampak lagi, tidak memperlihatkan seorang yang punya izah. Ini tentu saja kita harus prihatin, maka kita sebagai ummahat ini punya peran yang sangat penting ya, dalam kondisi seperti ini. Sebetulnya bersyukur sekali kalau kita melihat hari ini majelis-majelis ilmu itu dipenuhi oleh ummahat. Kami membuat kelas siroh semuanya ummahat ya, karena memang ummahat. Tapi saya lihat di acara-acara di kelas-kelas yang sudah kelas-kelas kajian yang intensif itu ya, yang banyak juga perempuan. Tapi awalnya dulu saya agak sedih gitu, kok perempuan ya yang lebih banyak gitu. Tapi setelah melakukan evaluasi, setelah kita melakukan perenungan, setelah kita banyak diskusi, oh iya memang bagus gitu kalau hari ini yang banyak hadir di kajian-kajian itu dan bahkan mempelajari siroh itu banyak kaum perempuan. Karena apa? Kita berharap dari kaum ummahat yang hari ini melakukan kajian, ya baik kajian siroh, kajian akidah, kajian fikih, dari situlah nanti mereka akan mendidik generasi, sehingga kita berharap generasi yang akan datang itu betul-betul siap untuk melanjutkan estafeta perjuangan umat Islam untuk mengembalikan kejayaan Islam. Jadi kata-kata mengembalikan kejayaan Islam ini bukan cuma basa-basi ya, tetapi ini adalah satu kewajiban yang harus kita usung bersama. Ini strategis sekali kita sebagai seorang ibu ya, ketika kita belajar ya, dimanapun Anda belajar, karena kita adalah pendidik yang akan mendidik anak kita ya, bahkan bukan cuma anak kita, murid kita, sehingga generasi yang akan datang akan jauh lebih baik dibanding generasi kita hari ini ya. Maka mari kita melakukan perenungan, melakukan evaluasi agar apa yang sedang terjadi hari ini menjadi titik tolak kita untuk berangkat kepada suatu perubahan yang lebih baik ya, agar apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala bahwa kita diciptakan sebagai khalifah di muka bumi ini betul-betul berfungsi sebagai khalifah. Nah, umat yang semoga dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sebelumnya saya ingin mengajak umat untuk mentadaburi beberapa Al-Qur'an. Kalau kita lihat ini ya, di mana kenapa negeri kita ini dirundung musibah gitu ya. Ngeri memang ya, ngeri memang kalau kita lihat ayat-ayatnya, peringatan dari Allah Subhanahu wa taala, kenapa suatu negeri, kenapa suatu umat itu ditimpa musibah. Kita tadaburi ayat-ayat. Memang kita jangan gitu ya. Sebentar sebelum saya lanjutkan, Mbak Desi. Iya, ummahat tolong untuk audionya dimatikan semua. Mohon dikasih tahu kepada ummahat semuanya bahwa ini adalah majelis taklim.
kita harus beradab seperti kita di masjid, dengan pakaian yang rapi, juga dengan adab di majelis ilmu, agar ilmu yang kita dapatkan itu barokah, ya. Mati apa enggak? Keberkahan itu sangat penting, ya. Bu, ada Bu, jangan dimatiin. Udah. Sebelumnya silakan Bu Ferry atau Bu Ferry disampaikan ke Bu Ferry tolong dimatiin semua audionya Bu Ferry, tolong ya. Mbak Ferry, ya. itu masih banyak yang nyala. Bu Marsia, Bu Heni, Iya, aku kerjain. tolong dimatiin ya, Bu Heni, Ya. Bu Marsia tolong dimatiin. Iya, bentar. Masih Tante Yesi bisa ngomong, korek nanti. Selain itu, saya himbau kepada teman-teman semuanya, karena teman-teman semuanya adalah tolibah yang rajin di majelis ilmu. Mari kita senantiasa memperhatikan adab majelis taklim, karena keberkahan ilmu itu ketika kita menjaga adab, ya Ummahat, ya, dan ilmu yang bermanfaat itu adalah ketika ilmu itu barokah, insya Allah. Saya lanjutkan, ya Ummahat, ya. Terima kasih Mbak Yesi. Afwan Umi. Ya. Ini ayatnya, karena saya akan membacakan ayat-ayat Al-Quran, ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa idza aradna an nuhlika qaryatan amarna mutrafiha wa fasaqu fiha fa haqqa 'alaihal qawlu fadamarnaha tadmira. Kan seperti tadi saya katakan, ayat-ayat ini kalau ditadaburi kita memang ngeri gitu, takut gitu, ya. Tetapi kita harus membacakan ayat ini sebagai peringatan untuk kita, ya, bahwa ada ancaman dari Allah Subhanahu wa taala bahwa jika kami hendak membinasakan suatu negeri, maka kami memerintahkan kepada orang-orang pemuka-pemuka di negeri itu, ya, pemimpin-pemimpin di negeri itu, para pengambil kebijakan di negeri itu untuk mentaati Allah Subhanahu wa taala agar semua, ya, sistem yang ada itu sesuai dengan perintah Allah Subhanahu wa taala, tetapi di antara mereka melakukan kedurhakaan di negeri itu. Para pengambil kebijakan tidak memperhatikan ayat-ayat Allah, ya. Bahkan tidak dianggap sesuatu yang penting ayat-ayat Allah itu, ya. Itu tanda bahwa sebuah negeri, ya, itu akan dibinasakan, yaitu ketika Allah memerintahkan kepada para pengambil kebijakan untuk mentaati perintah-perintah Allah, kemudian mereka justru berpoya-poya, mengabaikan perintah-perintah Allah. Maka sudah sepantasnya berlaku terhadapnya ketentuan Allah, kemudian kami hancurkan negeri itu sehancur-hancurnya. Dan kita yang hidup di zaman kemudian, kita sudah tahu bagaimana perkataan ini bukan perkataan yang hanya menakut-nakuti, tapi betul-betul kita diberi informasi dari Al-Quran betapa banyaknya negeri-negeri yang diluluh lantakkan hanya dalam satu malam. Diluluh lantakkan ada yang seminggu, ada yang hanya sebentar saja, negeri itu tidak berbekas sedikit pun. Ya, ada yang oleh Allah disisakan. Ya, disisakan bekas-bekasnya. Ada bahkan yang oleh Allah tidak disisakan bekas-bekasnya. Hanya puing-puingnya misalnya, ya. Ini kan sesuatu ancaman yang mengerikan bagi kita. Ketika ayat-ayat Al-Quran diabaikan, perintah-perintah Allah diabaikan, ternyata itu adalah tanda bahwa negeri itu akan dihancurkan. Maka kita sebagai umat Islam yang mengetahui adanya ayat ini, kita harus berusaha, kita harus berjuang, memberikan peringatan yang mungkin kita beri peringatan. Ya, paling tidak kepada orang-orang terdekat kita bahwa ini ada ancaman Allah. Jangan sampai kemaksiatan itu merajalela, jangan sampai kedurhakaan itu merajalela. Sehingga ya ancaman Allah itu akan Allah buktikan, naudzubillah. Maka sekuat yang kita mampu melaksanakannya, marilah kita berbuat sesuatu untuk menyelamatkan negeri ini. Dengan cara apa kita menyelamatkan negeri ini? Dengan mengajak orang untuk melakukan ketaatan. Karena itu solusinya, kita keluar dari kehancuran. Ya,
kaum Ad. Kaum Ad itu bukan tidak berperadaban, peradaban yang tinggi. Rumah mereka mewah, dipahat dari batu yang sehingga menjadi rumah yang mewah, yang megah, yang kokoh. Mereka merasa bahwa tidak ada bangsa yang lebih baik dari kaum Ad. Tapi kemudian Allah hancurkan. Kaum Thamud, kemudian kaumnya Firaun, kaumnya Nabi Lut. Jadi di masa lalu tuh bukan tidak ada peradaban. Bukan seperti yang kita pelajari dulu dalam sejarah bahwa generasi sebelum kita itu adalah orang-orang tradisional atau orang-orang yang di zaman batu. Bukan, sebelum kita itu ada peradaban yang sangat tinggi, tetapi kemudian negeri itu dihancurkan disebabkan karena penduduknya tidak beriman. Ya, maka harus ada upaya. Kita tidak boleh santai, harus ada upaya yang kita lakukan bagaimana kita menjadi corong-corong kebenaran. Paling tidak di rumah kita. Kalau ada sesuatu kemungkaran, kemaksiatan, di rumah kita harus cepat kita hentikan. Kemudian kalau itu terjadi di lingkungan kita, artinya kita harus melakukan sebuah upaya pembangunan ya agar mendekatkan umat manusia kepada ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kita pindah ke ayat yang lainnya ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa daraballahu mathalan qaryatan kanat aminatan mutma'inatan ya'tiha rizquha ragadan min kulli makan fakafarat bi an'umillah fa'adzaqaha Allahu libasal ju' wal khauf bima kanu yasna'un. Surat An-Nahl ayat 112. Dan Allah telah membuat suatu perumpamaan dengan sebuah negeri yang dahulunya aman lagi tentram. Rizkinya datang kepadanya melimpah ruah dari segenap tempat. Dari atas, dari bawah, melimpah ruah. Tetapi kemudian penduduk negeri itu ingkar kepada nikmat. Dia sombong, ya, dia merasa bahwa suksesnya dunianya itu karena tangan mereka sendiri. Mereka melupakan Allah, mereka mengabaikan seruan-seruan para utusan Allah. Maka karena itu Allah merasakan kepada mereka pakaian kelaparan dan ketakutan disebabkan apa yang selalu mereka perbuat. Sebuah negeri yang sebelumnya subur, makmur, rizkinya melimpah, ya, mudah mencari rizki, disebabkan karena mereka kufur akan nikmat dan mengabaikan perintah-perintah Allah, maka Allah gantikan ya limpahan rizki itu dengan pakaian kelaparan. Keamanan yang menyelimuti mereka Allah gantikan dengan ketakutan. Ini ngeri sekali. Jadi sebetulnya selama peristiwa COVID itu saya mencoba untuk melakukan evaluasi dan perenungan ya. Karena ya sedih sekali kan ketika Ka'bah tempat tujuan kita tidak bisa dikunjungi. Masjid-masjid tempat kita bersujud ditutup. Ya. Azan tidak berkumandang, syiar-syiar Islam terhenti. Itu kita ada apa gitu? Ada apa sih ya Allah? Sehingga Allah murka, rumahnya tidak mau didatangin. Kita kalau kita sedang marah, ya ada orang mau datang ke rumah kita, enggak, saya lagi marah sama kamu. Ini apa? Kenapa rumah Allah tidak mau didatangi? Ya, bahkan di rumah Allah kita tidak boleh bersujud. Walaupun wasilahnya adalah karena ketakutan manusia terhadap tertularnya COVID. Tetapi hakikatnya apa yang menghalangi kita untuk memakmurkan masjid? Ini kan harus jadi evaluasi bagi kita. Apa ya, dosa apa? Dosa kita yang mana yang menghalangi kita untuk memakmurkan masjid-masjid kita? Dosa kita yang mana yang menghalangi kita untuk bersujud di Masjidil Haram, di Masjid Nabawi, untuk
tawaf di Ka'bah. Ini menjadi evaluasi ya. Apalagi saya rasanya betul-betul terpukul karena tahun ini saya ya dipanggil haji, tahun ini juga saya ada rencana umroh. Itu saya sedihnya saya bahwa ya Allah, Allah menolak kedatangan saya gitu. Itu sedih sekali gitu ketika kita merenungi itu. Maka umat sekalian, marilah kita melakukan evaluasi ini sehingga adanya musibah ini kita tidak hanya sibuk dengan bagaimana cari makan, tidak hanya sibuk di situ saja, karena sebetulnya ketika badan kita yang tidak terpenuhi nutrisinya, itu tidak seberapa bahayanya dibandingkan dengan iman kita yang tidak terpenuhi nutrisinya. Sesungguhnya ruh kita, jiwa kita, dia butuh makan. Maka kalau jiwa kita yang kelaparan itu lebih bahaya, karena itu akan celakanya di dunia dan di akhirat. Kalau kelaparan fisik itu, kita hanya mati di dunia saja, tapi bisa saja kita di akhirat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dibangkitkan menjadi orang yang lebih baik. Maka mudah-mudahan peristiwa ini menjadi evaluasi kita semuanya agar ke depan kita lebih baik. Ya, saya mengajak teman-teman para pengurus UPS itu, kita nggak boleh menganggap ini biasa-biasa saja, nggak boleh. Ketika selama 4 bulan kita tidak bisa melakukan aktivitas di masjid itu, apa dosa saya? Apakah selama ini saya sudah maksimal melaksanakan amanah-amanah untuk memakmurkan masjid? Karena memakmurkan masjid itu bukan kegiatan foya-foya. Memakmurkan masjid itu bukan kegiatan iseng. Memakmurkan masjid itu bukan kegiatan sambilan. Tapi memakmurkan masjid adalah kewajiban orang-orang yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang diberikan amanah yang sangat mulia bagaimana untuk memakmurkan masjid. Ya, di dalam surat At-Taubah Allah Subhanahu wa Ta'ala menjelaskan orang-orang yang memakmurkan masjid itu orang-orang yang bertakwa, orang-orang yang spesial. Maka yuk kita melakukan evaluasi. Teman-teman UPS saya sarankan juga untuk rapat evaluasi yang sudah kita lakukan selama sekian tahun itu apa, kemudian ke depan kita apa. Kalau COVID ini masih akan bercokol, masih ada di Indonesia ini, ya kondisi seperti ini masih akan terus berlangsung, terus kita bisa berbuat apa gitu ya. Jadi kita jangan kalah dengan sesuatu yang sebetulnya kan COVID itu sesuatu yang nggak kelihatan ya. Jangan mengalahkan, jangan rukun iman sekarang jadi nambah 1 gitu, iman kepada COVID kan sesuatu yang gaib tapi harus diimani gitu ya. Maka bagaimana agar iman kita tidak terkalahkan? Kita selalu memenangkan pertarungan karena dunia ini adalah tempat kita bertarung dengan setan, kita bertarung dengan hawa nafsu, kita bertarung dengan ujian-ujian yang memang kita harus menjadikan pemenang. Gitu ya teman-teman semuanya ya, ini untuk saya, untuk teman-teman semuanya menjadi bahan evaluasi. Kemudian ayat berikutnya, hadis ini ya, hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari, inna min asyaratis sa'ah ayurfa'al ilmu wa yathbutal jahlu wa yushrabal hamru wa yadhharuz zina, ya. Ini adalah tanda-tanda ya. Sesungguhnya tanda-tanda datangnya kehancuran suatu negeri. Jadi, di dalam negeri itu akan terjadi suatu kehancuran apabila di negeri itu diangkat ya, pengetahuan agama, yaitu dengan cara apa? Diangkatnya ilmu agama dari negeri itu adalah dengan diwafatkan para ulama. Jadi saya kalau ada ulama-ulama yang soleh wafat itu rasanya sedih ya, kehilangan umat, kehilangan. Karena ilmu akan diangkat. Biasanya kita mendapatkan pencerahan, mendapatkan ilmu dari ulama itu, kemudian beliau diwafatkan. Ya, itu berkurang ilmu. Diangkat ilmu dari kita. Apalagi kalau ya ulama-ulama yang soleh, yang jujur. Yang hari ini langka kita untuk mendapatkan ulama-ulama yang seperti itu. Kemudian diangkatnya ilmu agama dan didukungnya ya sifat-sifat jahil, bodoh. Jadi justru kebodohan itu malah merajalela.
Coba bayangkan ya, saya sedih gitu ya ketika di Twitter itu ada isu tentang klepon gitu ya. Kok nggak mutu banget gitu ya, nggak mutu gitu. Sesuatu yang sekelas klepon bisa jadi viral, menjadi apa ya, bahan untuk olok-olokan bagi umat Islam. Itu sedih banget gitu loh. Kok banyak tema besar loh yang bisa kita diskusikan gitu loh. Banyak tema-tema peradaban, banyak rencana-rencana peradaban yang bisa kita diskusikan. Apa yang kita bisa lakukan untuk membangun peradaban kembali itu banyak banget. Di bidang pendidikan kita bikin apa, di bidang ekonomi kita mau bikin apa. Ya. Di bidang kebudayaan kita bisa apa. Yang dahulunya Barat belajar kepada Islam, sekarang jadi terbalik. Sekarang Barat menjadi sentral peradaban, menjadi kiblat umat Islam. Padahal dulu itu Barat justru belajar ke Islam. Itu diakui oleh orang-orang yang jujur dari kalangan Barat, bahwa mereka itu akan tertinggal 6 abad kalau mereka tidak belajar kepada umat Islam. Dulu yang belajar di Andalusia itu orang Jerman, orang Prancis, orang Inggris itu belajar. Ya, belajar di Andalusia, bahkan belajar arsitek. Mereka belajar ilmu kedokteran, bahkan belajar apa namanya adab, kalau sekarang table manner gitu ya, itu mereka belajar dari umat Islam yang sekarang dikembangkan oleh Barat itu tentang table manner gitu. Jadi hari ini kita sering terjebak dengan diskusi-diskusi recehan dan kita meninggalkan tema-tema besar peradaban untuk kita diskusikan, untuk kita rancang. Ya, karena apa? Ya itu diantaranya yang membuat kita takut adalah bahwa ini adalah tanda kehancuran negeri kita. Ya, kalau mau tahu umat ini kualitasnya seperti apa, ya kita lihat aja isu apa yang hari ini dikembangkan oleh manusia-manusia di negeri ini. Kemudian minuman keras ya di mana-mana diminum secara terang-terangan. Ya, hari ini memang dijual secara terang-terangan. Kemudian perzinahan bahkan dipertontonkan ya, secara meluas dan terang-terangan. Itu tanda-tanda itu ada di negeri kita semuanya. Berita tentang perzinahan itu lewat ya di laman-laman kita. Berita tentang kalau minuman keras kayak itu dianggap sesuatu hal yang lumrah saja gitu. Bahkan di kalangan tertentu menjadi bagian dari seremonial pesta-pesta mereka. Ya, kita kan nggak boleh diam saja. Kita nggak boleh menganggap hari ini tuh kita biasa-biasa saja. Saya katakan mari beristighfar kepada teman-teman yang menganggap bahwa negeri kita baik-baik saja. Mari kita beristighfar yang banyak kalau kita menganggap bahwa umat Islam tuh nggak apa-apa hari ini. Gitu. Kita beristighfar karena hari ini ya kondisi kita itu dalam kondisi ancaman yang diancam oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ya. Berikutnya. Sebentar ya. Ini hadis juga ya. Ma min qaumin yu'malu fihim bil ma'asi thumma yaqdiruna ala ay yughayyiru thumma la yughayyiru illa yushiqu ayyu'ammahumullahu minhu bi'iqab. Tidaklah suatu kaum yang di tengah-tengah mereka dilakukan kemaksiatan, sedang mereka mampu mencegahnya, tetapi tidak mau mencegahnya, melainkan Allah akan menimpakan azab secara merata kepada mereka. Hal-hal seperti inilah yang kita takutkan, karena ancamannya itu kepada semua orang. Dalam surat Al-Anfal Allah memperingatkan kepada kita, ya, hendaklah kalian takut suatu musibah yang tidak hanya menimpa orang-orang zalim saja. Artinya orang-orang beriman juga kena dampaknya. Ya, sekarang dengan COVID ini kita semua kena dampaknya. Bahkan yang paling miris kan ketika
ya baru seumur-umur usia saya 57 tahun, barulah kita mengalami masjid ditutup, ya kita tidak boleh sholat di dalamnya. Ini kan ujian yang dahsyat, ujian yang besar. Maka bagaimana kita menjadikan ini sebagai bahan evaluasi bagi kita semuanya, ya. Jadi sekali lagi saya ingin mengingatkan diri saya dan teman-teman semuanya, mari kita melakukan sesuatu. Ya, artinya melakukan sesuatu itu mengevaluasi ya apa yang sudah kita lakukan ke belakang. Sebagai seorang Muslim itu kita telah mengambil peran apa untuk kebangkitan Islam. Kemudian membuat rencana terkecil adalah untuk keluarga kita sebagai seorang ibu, saya harus mengajarkan kurikulum apa kepada anak saya untuk menyiapkan agar mereka menjadi generasi yang terbaik. Itu untuk kita. Karena menjadi ibu itu sangat strategis sekali. Ya. Hari ini majelis-majelis taklim itu ya, dipenuhi oleh ibu-ibu, itu adalah fenomena yang bagus sebetulnya. Ya, karena kalau merubah orang-orang yang hari ini usianya 40 tahun ke atas, ya itu udah susah. Ya. Udah susah merubah orang, tapi bagaimana kita membentuk anak-anak kita untuk dia memiliki agar dia punya izzah, punya semangat kebangkitan, ya itu lebih prospek gitu ya dibanding dengan merubah orang-orang hari ini yang cara berpikirnya udah jumud gitu ya, udah tertutup dengan kejumudan ya. Maka kita buat planning apa sih yang bisa kita buat gitu untuk kebangkitan Islam ini. Jadi jangan ngandalin orang, saya kan bukan ustadz, saya kan bukan aktivis, semuanya. Ini menjadi kewajiban semuanya. Kita gotong royong, ya. Bagaimana peradaban Islam bisa bangkit kembali, itu menjadi kewajiban kita semuanya. Ya. Ya, kita belajar sejarahnya di UPS ini kan belajar sirohnya sebulan sekali, ya lama banget gitu ya. Nggak sampai-sampai, jadinya ya kenabian aja belum sampai gitu ya. Sebetulnya dengan belajar siroh itu ya, belajar siroh itu kan harus urutan sesudah kita mempelajari selesai ya bagaimana Islam di masa Nabi ya, kemudian nanti Islam di masa sahabat, Islam di masa tabi'in, kemudian di masa dinasti berikutnya walaupun itu kedinastian gitu ya, tapi dari Bani Umayyah saja kita punya, dari dinasti Bani Umayyah saja kita sebetulnya punya satu pelajaran yang sangat berharga bagaimana peradaban pada saat itu, kemudian apa yang bisa kita ambil, kekurangan dan kelebihan dari Bani Umayyah seperti apa, kemudian Bani Abbasiyah itu bagaimana, dan sampai ya Turki Utsmani itu seperti apa gitu ya. Itu kan kita bisa mengambil pelajaran. Kalau kita mau bangkit, dari mana kita bangkitnya? Bagaimana di masa Rasulullah yang tentu sempurna ya, walaupun belum semuanya hukum-hukum terlaksana dengan terwujud dengan baik ya, dengan semua. Artinya kan wilayahnya masih kecil pada saat itu. Tapi di masa Umar bin Khattab kemudian sudah bisa dikembangkan lagi. Nah, kita kan bisa belajar dari situ. Maka semangat untuk belajar sirohnya harus ditambahkan sehingga ada gambaran bagi kita semuanya sebagai seorang ibu, kita harus berbuat apa untuk anak kita, menyiapkan mereka untuk kebangkitan Islam. Bukan sekedar menyiapkan mereka bisa cari makan, itu mah sudah ada jalan-jalannya gitu ya. Jangan takut anak-anak kita nggak makan. Karena kalau hidup kita hanya sekedar mencari makan, ya itu mah dilakukan juga oleh binatang-binatang gitu loh. Jadi kita mulia, kita ini khalifahnya Allah. Pekerjaan kita di dunia ini bukan cuma untuk mencari makan, udah disediakan makanan oleh Allah. Ya, tetapi bagaimana ya, misi sebagai seorang khalifah, misi dari Allah Subhanahu wa taala, misi dari langit ini bisa kita laksanakan. Ya, memuliakan manusia, ya, bagaimana agar izzah Islam itu kembali, nah itu menjadi kewajiban kita bersama ya. Maka ya tentu saja ya sesudah kita 4 bulan ini kita berada di rumah, kita apa sih yang bisa kita lakukan ke depannya? Tentu kita harus bisa melakukan, kita mengevaluasi diri kita. Ini musibah ini sebetulnya bagi kita ya ini fungsinya apa gitu? Karena musibah itu kan ada sebagai ujian ya, ada musibah itu tujuan Allah ingin mengangkat derajat, ada juga musibah itu adalah sebagai
azab gitu ya. Nah, ini bagi kita, ini yang mana nih? Apakah Allah ingin mengangkat derajat kita? Makanya mari kita lakukan evaluasi. Sesudah kita dapat musibah ini, naik nggak derajat kita? Akan naik derajat kita kalau memang ya sesudah kita melakukan evaluasi, kita membuat rencana-rencana yang agung ke depannya, bukan untuk diri kita saja, tapi untuk umat Islam, untuk kejayaan Islam, sehingga Allah mengangkat derajat kita. Jadi diantaranya ternyata musibah itu untuk mengangkat derajat. Maka para nabi itu adalah mereka yang paling banyak diujinya. Kalau dalam dakwah itu kita mungkin mendapatkan kendala, kendala kita nggak ada seberapanya dibandingkan dengan nabi. Kalau kita pernah diomongin orang, bahkan nabi dicaci maki, ya. Kalau misalnya kita mengajar satu kelompok, misalkan nggak dikasih transport, kita malah nggak dikasih makan, itu nggak ada seberapanya. Rasulullah SAW bahkan diboikot, ya, selama 3 tahun. Rasulullah dan Bani Hashim, ya bukan cuma umat Islam, termasuk Bani Hashim juga diboikot selama 3 tahun. Banyak yang meninggal. Tidak bisa melakukan transaksi ekonomi, tidak bisa melakukan pernikahan, ya diboikot, maka logistik nggak boleh masuk. Jadi belum ada apa-apanya. Ya, para nabi itu mendapatkan ujian yang berat karena memang Allah mengangkat derajatnya. Ya. Rasulullah SAW bahkan ya oleh Allah disajikan kisah-kisah para nabi-nabi terdahulu sebagai tarbiyah dari Allah Subhanahu wa taala, ya. Sehingga Rasulullah SAW juga ketika mendapatkan ujian, Rasulullah tidak terlalu bersedih karena ternyata Nabi Ibrahim juga diuji, lebih dahsyat lagi. Ternyata Nabi Musa juga diuji, ternyata Nabi Isa itu juga diuji. Nabi-nabi sebelumnya juga diuji. Dan ulul azmi itu adalah mereka para nabi yang ujiannya lebih besar, ya, tetapi mereka tetap mulia, ya, sesudah mereka menghadapi ujiannya. Nah, ini bagaimana kita tetap mulia atau malah justru semakin mulia sesudah kita lepas dari ujian itu. Kalau kita ingin diangkat derajatnya, maka kita nggak bisa tinggal diam. Kita harus membuat program-program keumatan yang berarti, minimal untuk keluarga. Ya. Apa yang bisa kita lakukan ke depannya? Misalnya ini teman-teman di pengurus di UPS, teman-teman atau anggota majelis taklim, apa sih yang bisa saya lakukan? Kan nggak cuma duduk manis, saya cuma menjadi penggembira saja, saya duduk setiap hari Rabu, setiap hari Jumat. Kalau ada yang punya ide, coba buat ide bagaimana majelis taklim ini bisa lebih berkembang, ya. Mungkin bisa bagaimana agar ekonomi masyarakatnya bisa menjadi solusi-solusi bagi umat, bukan hanya secara keilmuan, bahkan secara ekonomi, bahkan secara pendidikan. Nah, itu bisa. Di UPS itu banyak orang-orang pinter kok, banyak orang-orang muda kok, ayo gitu. Jadi kita nggak boleh stuck di situ aja sudah merasa puas, sudah merasa cukup. Ayo, ya, kita masih dipercaya kok oleh umat, ya, untuk mengelola majelis taklim, maka bagaimana agar dengan lewat majelis taklim itu Allah mengangkat derajat kita kepada derajat yang lebih tinggi karena karya-karya yang kita hasilkan sangat bermanfaat untuk umat. Ya. Ya sih, nanti Umi diingatkan ya kalau waktunya sudah mau habis. Baik Umi. Ya. Kemudian yang kedua, bagi seorang mukmin, musibah itu menjadi sarana untuk menghapuskan dosa-dosa kita. Ya, mayusibul mu'mina min syaukatin fama fawqaha illa rafa'ahu Allahu biha darajatan aw hatta anhu biha khati'atan. Tidak ada satu musibah cobaan yang menimpa seorang muslim walaupun cuma tertusuk duri atau semisal itu, melainkan dengannya Allah akan mengangkat derajatnya atau menghapuskan kesalahannya. Jadi kalau kena duri saja bisa menghapuskan dosa, bahkan bisa mengangkat derajat. Apalagi kalau musibah itu lebih besar dari itu. Itu bagi orang mukmin yang tetap menjaga keimanannya. Itu bagi orang mukmin yang tetap menjaga ketaatannya. Bukan mengeluh, baru diuji sedikit dia mengeluh, baru diuji sedikit dia ngomel, malah marah sama Allah. Bukan seperti itu. Tapi dengan ujian itu, diampuni dosanya, diangkat
derajatnya, tentu adalah mereka yang diuji tapi tetap dalam ketaatan, tetap dalam kesabaran. Malah sesudah ujian itu muncul ide-ide cemerlang bagaimana memberikan solusi kepada masyarakat. Ya. Seperti itu. Kemudian bagi seorang mukmin, ya, musibah itu mengingatkan ya, orang mukmin agar kembali ke jalan Allah. Tadi orang-orang yang bermaksiat, orang yang sudah jauh dari Allah. Makanya tadi saya mengajak kepada diri saya, mengajak kepada teman-teman saya, jangan-jangan kita ada peran gitu, dan dengan datangnya musibah ini kita juga ada peran. Kan selama ini kan saling mencari kambing hitam, ya, saling mencari kambing hitam. Cina, kata Cina Amerika gitu kan. Ini siapa? Yang bahkan ada yang mengatakannya Bill Gates ini gitu kan. Orang saling tuding menuding gitu. Tetapi kita sebagai seorang mukmin, bagaimana kita mengevaluasi diri kita, ya? Jangan-jangan kami ini punya peran. Saya juga ada peran dengan adanya musibah ini, yaitu apa? Mengabaikan perintah Allah. Mengabaikan ayat-ayat Allah. Seruan Allah, ya, untuk menjadikan Allah sebagai satu-satunya ilah, itu ternyata kita tidak melakukan itu. Kita tidak dakwah tauhid, kita diam saja. Ada kemusyrikan di sana sini, kita diam saja. Kita membiarkan Allah tidak dijadikan sebagai satu-satunya sesembahan, satu-satunya raja yang berkuasa sehingga hukumnya ditaati. Jangan-jangan kita berperan gitu. Maka dengan adanya musibah ini harusnya shock ya. Tapi sesudah shock ya, kita kan awal-awal shock juga ya. Tapi sesudah shock itu kita beristighfar. Ya Allah, jangan-jangan saya ini berperan. Kemudian bagaimana ya kita keluar dari musibah ini dengan karya-karya baru yang bermanfaat untuk dakwah Islam. Ya. Ini firman Allah ya. Zaharal fasad fil barri wal bahri bima kasabat aydin nas. Liyudiqahum ba'dalladzi amilu la'allahum yarji'un. Telah nampak kerusakan di darat, di laut ya. Kita lihat ya, polusi di laut, polusi di darat, kerusakan di mana-mana yang disebabkan oleh tangan-tangan manusia. Kemudian sesudah terjadi kerusakan, terjadi musibah yang dirasakan dampaknya oleh banyak umat, ya, itu ternyata disebabkan karena kedua tangan manusia. Kedua tangan manusia yang kemudian menimbulkan musibah, dan Allah peringatkan ya dengan hal-hal itu agar apa? Agar manusia mau kembali ke jalan Allah. Karena manusia diciptakan di muka bumi ini adalah untuk beribadah kepada Allah. Nah, jangan sampai kita lupa dengan tujuan penciptaan kita, ya. Ini saya mau mengambil contoh ya, para ulama itu kemaksiatan sedikit saja langsung merasakan dampak dari maksiatnya itu. Contoh ini saya mengambil contoh dari seorang ulama salaf, ya, yaitu Ibrahim An-Nakhai. Beliau tidak bisa sholat malam selama 3 bulan. Berat gitu maksudnya ya, berat sholat malam, ketiduran, ngantuk gitu ya. Hanya disebabkan 1 kali maksiat yang beliau lakukan. Dan harus menumpahkan 75 drum madu karena 1 kemaksiatan yang dulu dilakukannya. Yaitu cerita madu yang kemasukan tikus itu ya. Jadi, nah itu merasa tapi gitu loh. Karena kan ada orang yang dapat musibah itu tapi tidak merasa. Kok nggak bisa sholat malam ya gitu ya. Kok nggak bisa saum sunnah ya. Hari ini pada saum ya semuanya ya insya Allah ya. Kok saya udah lama nggak sedekah ya. Itu kita harus cari penghalangnya apa ya sampai kita tidak bisa melakukan ibadah-ibadah itu. Itu ternyata maksiat. Jadi maksiat itu menghalangi ketaatan. Maka harus cepat-cepat beristighfar, harus cepat-cepat bertobat ketika kita ingat ya fa idza fa'alu fahisyatan aw dzalamu anfusahum dzakarullah.
Kalau dia sadar telah mendolimi dirinya sendiri atau dia melakukan maksiat, cepat-cepat ingat kepada Allah, mohon ampun kepada Allah, agar kita tidak berkepanjangan berada dalam maksiat dan meninggalkan ketaatan. Bahkan Imam Syafi'i ya kita tahu lah ya kisahnya bahwa Imam Syafi'i pernah hilang hafalannya karena melihat aurat wanita. Nah hari ini kita aurat itu ada di mana-mana. Jadi kalau para ulama itu karena sangat menjaga ketaatannya, jadi sekali berbuat maksiat terasa bagi mereka itu efeknya itu terasa. Nah, yang dikhawatirkan oleh kita adalah kita melakukan kemaksiatan, kita tidak merasa, sehingga dampaknya kepada kita juga kita tidak rasakan. Padahal itu sudah merupakan ya kebinasaan. Sehingga kebinasaannya itu dikumpulkan sekaligus, naudzubillah, kan seperti itu kalau orang kafir itu. Orang kafir di dunia diluluh sama Allah, dikasih rezeki yang banyak, sukses dunianya, tapi nanti sekonyong-konyong diberikan azab seketika. Naudzubillah gitu. Jadi kalau para ulama itu kemaksiatan yang sedikit, mereka merasakan dampak dari kemaksiatan itu. Nah, kita ini yang dikhawatirkan adalah kita bermaksiat, tidak merasa bermaksiat, dan tidak merasakan dampak negatif dari kemaksiatan, sehingga melanjutkan kemaksiatan itu yang kita takutkan. Maka beristighfar, ya, harus kita sering-sering beristighfar, ya, karena dengannya kita mudah ingat ya akan dosa-dosa yang kita lakukan, ya. Jadi musibah itu tujuannya adalah untuk mengembalikan seseorang agar kembali ke jalan Allah, ya, mengingatkan akan perintah-perintah Allah, mengingatkan kembali akan syariatnya Allah. Maka sesudah musibah ini, ayolah kita sama-sama evaluasi. Ada evaluasi untuk individu, ya, kemudian evaluasi juga secara jama'i. Misalnya kalau kita punya kelompok, ya kita melakukan evaluasi secara kelompok, gitu ya. Ini teman-teman di UPS ini saya sarankan juga ada rapat, kemudian melakukan evaluasi kegiatannya apa, gitu ya. Kemudian kita ke depan mau apa, ya. Alhamdulillah At-Ta'awun juga berlari kencang, ya. At-Ta'awun, masya Allah, ya teman-teman yang juga pendukungnya juga dari UPS, ya. Itu kita lari kencang bagaimana kita melakukan evaluasi program pelayanan kita kepada duafa sudah maksimal atau belum, kemudian kita mau bagaimana ke depannya, ya, biar bisa lebih banyak luas lagi umat yang tersentuh dengan karya-karya teman-teman kita, yaitu dengan pelayanan-pelayanan yang baik, ya. Itu kita melakukan evaluasi. Alhamdulillah itu sudah berjalan, ya, teman-teman kita. Mudah-mudahan secara individu masing-masing kita juga melakukan evaluasi. Saya mau berbuat apa, gitu ya. Jangan sampai merasa tadi kalau jangan begini loh umat Islam sebagai seorang individu bahwa saya nggak berperan dalam kebangkitan peradaban tuh nggak apa-apa gitu ya. Saya buruk untuk diri saya sendiri. Jangan salah. Kalau kita buruk itu yang kena dampak buruknya bukan cuman kita. Kalau kita nih buruk sebagai seorang ibu, kita ada keburukannya, yang kena dampak tuh ya suami, ya anak-anak, bahkan umat di sekitarnya kena dampak keburukannya. Ya jangan menganggap kalau kita buruk, kan buruk saya sendiri, jelek saya sendiri, enggak bisa. Karena kita itu umatan wahidah, kita itu satu kesatuan. Ya, keburukan kita itu berdampak buruk kepada orang lain, maka jangan jadi orang buruk. Kita harus selalu menjadi fastabiqul khairat untuk menjadi orang yang baik. Ya. Kemudian bagi seorang mukmin, ya, dan kafir, ini bagi orang mukmin maupun orang kafir, bahwa ada musibah, ya, musibah itu memang murni bala, ya, azab. Ini yang paling ditakutkan, ya. Jika musibah itu muncul sebagai bala, ya. Walaupun musibah itu ada dua macam, ya. Ada yang bentuknya kesenangan dan kelapangan, tapi ada yang kesempitan. Nah, kalau COVID ini kan kesempitan, gitu ya. Nah, yang justru lebih ditakutkan kalau musibah itu dengan digelontorkannya nikmat-nikmat yang banyak kepada
seseorang sehingga dia tidak sadar, dia merasa lupa ya, sekonyong-konyong datang azab dari Allah Subhanahu wa taala ya. Nah, itu juga sangat kita takutkan ya. Ini salah satu contoh ya apa yang terjadi kepada Abu Lahab ya. Atas kekafirannya dia dihukum di dunia dan tentu saja dihukum di akhirat. Naudzubillah min dzalik ya, jangan sampai kita tertimpa hal yang sama. Jadi Abu Lahab itu karena ucapannya saja mencela ya, mencela pada waktu itu tentang isu perang Badar ya, karena perang Badar itu kan isunya sampai ke perang berikutnya ya, sampai ke perang Uhud, karena perang Uhud dan perang Badar itu saling berkesinambungan ya. Jadi jangan dikira di masa lalu tidak ada media ya. Zaman dulu juga medianya canggih juga gitu ya. Nah, itu Abu Lahab disebabkan karena Abu Lahab ini mencela ya apa yang terjadi di perang Badar, sampai ini akibatnya jadi Abu Lahab. Sebenarnya nama Abu Lahab itu dikonotasikan oleh orang-orang Quraisy, yaitu manusia yang serba bagus, bersinar, gitu ya. Jadi kunyahnya Abu Lahab itu dimaksudkan untuk sebutan karena dia orang yang bersinar, ya, dari ketampanannya, kesuksesannya, karena dia termasuk pemuka Quraisy, ya. Tapi oleh Allah Subhanahu Wa Taala dibalik kondisinya dalam surat Al-Ahzab. Jadi panggilan Al-Ahzab yang semula konotasinya adalah baik, tapi oleh Allah dibalik menjadi konotasi yang buruk. Ya, Al-Ahzab, lahab yang oleh orang-orang Quraisy, ya, pada waktu itu dikenal sebagai satu istilah yang menggambarkan ketampanan, sinar, sukses, berjaya, gitu ya. Tapi kemudian turun surat Al-Ahzab yang ternyata justru memberi konotasi yang buruk, di mana Al-Ahzab itu oleh Allah ya dimaksudkan neraka yang menyala-nyala. Nah, bahwa semua yang ada di dalam dirinya adalah celaka. Semua yang ada padanya tidak ada gunanya karena digunakan untuk menghalangi dakwah Rasul. Abu Lahab itu padahal masih pamannya Rasulullah, tetapi dia termasuk yang paling keras ya dalam menghalangi dakwah Rasulullah SAW. Hartanya tidak berguna, anaknya ya tidak yang berguna, bahkan istrinya pun termasuk yang masuk dalam celaan di dalam surat Al-Ahzab itu ya. Jadi ceritanya begini, setelah perang Badar ya, orang-orang Quraisy yang suka ngobrol-ngobrol gitu ya di Darun Nadwa, di sekitar Ka'bah tuh ngobrol-ngobrol. Jadi kalau ada isu apa itu cepat sekali merebak. Mereka kemudian heran kenapa bisa kalah gitu, karena mereka menganggap Muhammad itu kan cuman kelompok kecil gitu ya, pengikutnya sedikit, tapi ternyata mereka kalah. Kemudian ada orang kafir yang ikut perang Badar, dia bercerita ya kepada Abu Lahab, mengatakan bahwa jadi dulu waktu di perang Badar itu kok seperti ada pasukan besar yang membantu pasukan Muhammad ya. Jadi dia melihat para malaikat yang memang Allah Subhanahu Wa Taala sendiri menyatakan bahwa Allah menurunkan ya kan ribuan malaikat di perang Badar itu, dan ada orang yang melihat dan menceritakannya itu kepada Abu Lahab ya. Pedang itu baru mau sampai di leher tapi sudah bisa memutus leher mereka sehingga pasukan Quraisy itu lari gitu ya. Jadi ada yang menceritakan seperti itu. Nah, oleh pembantunya Ummu Fadl, istrinya Ibnu Abbas, mendengar percakapan Abu Lahab, istrinya Abbas gitu ya. Waktu itu kan Ibnu Abbas masih kecil. Istrinya Abbas mengatakan itu pasti malaikat yang Allah turunkan. Ya. Jadi ada Ummu Fadl bilang itu malaikat, itu rombongan itu gitu. Mendengar perkataan Ummu Fadl tersebut, Abu Lahab marah, kemudian membantingnya dan menginjak lehernya. Ummu Fadl melihat hal tersebut, ya, pembantunya Ummu Fadl ini diperlakukan seperti itu, marah, ya. Bukan pembantunya Abu Lahab kan, tapi pembantunya Ummu Fadl ini marah, kemudian mengambil tiang yang terbuat dari batu dan memukulkan pada Abu Lahab dan mengatakan, apakah kamu beraninya pada seorang perempuan saja? Nah, ternyata ya akibat luka dari yang dipukulkan oleh Ummu Fadl tersebut, lukanya infeksi
yang sangat parah dan mengeluarkan bau yang sangat menyengat. Dengan lukanya itu dari berbagai riwayat ya dikatakan bahwa 3 sampai 7 hari dari kejadian itu Abu Lahab pun meninggal. Saat meninggal anaknya pun tidak mau mendekat karena baunya sangat menyengat ya. Hanya mengguyur air dari kejauhan dan diuruk dari kejauhan. Nauzubillah min dzalik. Ini contoh bagaimana ya kondisi orang kafir yang mendapatkan azab bahkan di dunia saja sudah dinampakkan oleh Allah Subhanahu wa taala kehinaannya atau azabnya. Nauzubillah min dzalik. Ya mudah-mudahan kita dijauhkan dari perkara-perkara yang dibenci, dari perkara-perkara yang seperti itu. Maka tadi ya, sesudah kita mengalami ini semuanya ya, maka marilah kita melakukan evaluasi baik secara individu ya maupun secara keumatan, sehingga harapan kita sesudah ujian ini ya, walaupun kalau dibilang sampai selesai ya Allah alam selesainya itu kapan, ya kita hari ini ya harus melakukan sesuatu, bagaimana kita melakukan evaluasi secara individu, juga evaluasi secara keumatan, agar kita ya ditolong oleh Allah Subhanahu wa taala. Kan Allah berjanji in tansurullaha yansurkum. Bagaimana kita mencari jalan-jalan untuk menolong agama Allah agar kita pun mendapatkan pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala ya. Kita hari-hari ini kan sangat-sangat sekali membutuhkan pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana agar umat Islam ini tidak terpuruk ke yang lebih dasar lagi gitu ya. Maka kita butuh sekali pertolongan Allah Subhanahu wa taala, bagaimana Allah ngangkat izah umat Islam ini. Bagaimana izah ini terangkat, bagaimana umat Islam menjadi mulia, bagaimana kita bisa mengatur, bukan kita yang selalu diatur, gitu ya. Sehingga peradaban Islam kembali berjaya, ya. Kemudian kemuliaan ada pada umat Islam, ya. Itu menjadi PR kita semuanya. Nah, kalau hari ini kita pesimis, ya kita nanti banyak takut gitu ya, maka kita harus optimis bahwa sebagaimana Allah menjanjikan kepada kita bahwa umat Islam ini akan diberikan kemenangan ya. Dan kemenangan itu bukan hanya kemenangan yang diberikan kepada Rasulullah SAW. Jadi bahkan seluruh umat dijanjikan ya, umat sesudahnya pun dijanjikan akan meraih kemenangan. Ya, Allah akan menggantikan ketakutan itu dengan keamanan, ya, bahwa kehinaan Allah akan gantikan dengan kejayaan. Maka tugas kita semuanya bagaimana kita untuk membangun peradaban kembali sebagaimana dulu pernah berjaya, karena peradaban ini bersiklus ya, peradaban ini berputar. Kadang umat Islam itu di bawah, kadang umat Islam itu di atas. Hari ini kita sedang ada di bawah. Nah, bagaimana kita membalik agar peradaban umat Islam itu di atas, berjaya kembali, sehingga Islam itu mulia, Islam itu dihormati. Ya. Oleh karena itu, mari kita berusaha. Ibu-ibu itu perannya luar biasa. Ya, sebagai seorang pendidik, bagaimana memahamkan Islam kepada anak secara baik. Ya. Makanya penguasaan tentang siroh, ya ibu-ibu harus digalakkan di kalangan ummahat. Ya. Kajian-kajian sirohnya harus digalakkan, sehingga kita tahu sejarah kita bahwa kita itu dulu pernah berjaya tuh berabad lamanya ya, kita menguasai peradaban. Kita berjaya itu bukan setahun 2 tahun. Kalau Indonesia merdeka kan baru 70 tahun. Kita kan ratusan tahun. Ya kan, di Andalusia saja 800 tahun. Artinya di Eropa saja ya Islam berjaya 800 tahun gitu. Ya. Jadi bukan setahun 2 tahun. Kita Indonesia merdeka baru 70 tahun, tapi bukan menuju kepada kejayaan. Ya, kalau yang saya rasakan ini kan semakin terpuruk umat Islam itu hari ini. Maka menjadi PR kita semuanya, apa yang bisa kita lakukan untuk kita berkontribusi untuk bangkitnya peradaban umat Islam ini. Jadi kita ngaji nggak cuma ngaji, duduk, tapi kita berpikir apa ya yang bisa saya sumbangkan. Kalau belum bicara peradaban terlalu besar, apa yang bisa saya sumbangkan paling tidak kepada komunitas kita yang terdekat, gitu ya. Silahkan ide-idenya disumbangkan, ya, uangnya disumbangkan, waktunya disumbangkan, ya, sehingga kita cepat pulihnya umat Islam. Demikian ummahat yang semua dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kalau masih ada waktu, kita sebaiknya kita buka tanya jawab atau ngobrol atau diskusi gitu ya, sehingga tidak hanya satu arah saja, karena ini banyak teman-teman juga ya yang saya kenal ya,
silahkan yang saya serahkan kembali kepada pembawa acara tadi Yesi, barangkali diatur mekanismenya, bertanya jawabnya boleh ngetik di chat gitu ya, ada kolom chat ya, boleh di kolom chat atau di raise hand nanti ya, silahkan. Mudah-mudahan kita bisa mendiskusikan hal-hal yang besar, jangan tema telepon aja kita diskusinya gitu ya, kita harus yang besar bagaimana untuk membangun peradaban kembali. Demikian mudah-mudahan apa yang saya sampaikan bermanfaat untuk kita semuanya, utamanya untuk saya. Saya juga mengajak diri saya juga untuk berevaluasi sehingga kedepannya kita bisa menghasilkan karya yang lebih baik ya dirasakan oleh umat yang banyak. Aku lupa lihada, mohon dimaafkan atas segala kekurangan dan kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakillah khair Umi atas paparannya. Mungkin kita beri kesempatan dulu kepada umahat yang ingin bertanya. Silakan boleh di atau raise hand atau dinyalakan audionya, unmute ya ibu-ibu. Kita boleh berdiskusi. Umi siap untuk menerima pertanyaan-pertanyaan dari kita. Silakan kalau ada yang mau bertanya. Halo. Ya, silakan. Ada yang mau bertanya, ibu-ibu? Kayaknya udah pada paham semua nih, apa gimana ya, Umi? Belum tentu. orang nggak bertanya itu belum tentu paham gitu. Boleh jadi nggak ngerti juga apa yang disampaikan tadi itu gitu ya. Ya, silakan teman-teman, ini ada Dokter Santi. Ini Indri itu Dokter Indri bukan ya? Mudah-mudahan Dokter Indri karena kita nge-share di Syamila juga ya. Silahkan teman-teman, apa yang bisa kita diskusikan, paling tidak sesudah COVID ini kita nggak boleh, kita stay at home, terus habis itu kita nggak bisa melihat dunia luar ya, kita tetap harus bisa merasakan apa yang terjadi di dunia luar. Tadi saya katakan bahwa kita harus banyak-banyak beristighfar kepada Allah Subhanahu Wa Taala kalau kita merasa bahwa umat Islam hari ini baik-baik saja kok gitu. Itu harus banyak istighfar karena hari ini kita berada di bawah. Kalau kita melihat peta peradaban di masa lalu yang umat Islam itu menjadi pionir di dalam berbagai bidang, tapi hari ini kita menjadi pengekor gitu ya. Dulu kan orang barat belajar kedokterannya dari umat Islam. Orang barat belajar teknologinya dari umat Islam. Orang barat belajar ekonominya dari umat Islam. Belajar tata negaranya dari umat Islam. Belajar budayanya. Coba lihat kayak di Spanyol yang memang dulu dikuasai umat Islam ya. Itu kan nggak ada. Ya sih, Bu Wening raise hand. Ya. Mbak Wening, Rafadoli, Mbak Wening. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Umi. Warahmatullahi wabarakatuh, Bu Wening. Iya, Umi. Umi, itu kan di Al-Quran disebutkan bahwa hanya orang-orang yang mau memakmurkan masjid adalah orang-orang yang bertakwa. Tapi kalau berdasarkan pengalaman Umi ya, di pengurus-pengurus masjid itu kok malah sering terjadi ribut-ribut gitu, Umi ya. Ada yang di pengurus masjid ada yang mendukung 02, ada pendukung 01. Terus gara-gara kemarin pemilu juga akhirnya hubungan antar pengurus jadi nggak enak karena berbeda pilihan. Itu bagaimana menyikapinya ya, Umi ya? Soalnya sampai sekarang juga masih terkena imbasnya antar pengurus. Begitu saja, Umi. Terima kasih. Wassalamualaikum. Ya, Bu, itu ayat ya, surat At-Taubah itu ya kan. Surat At-Taubah itu menggambarkan siapa orang yang seharusnya memakmurkan masjid, itu kan? Surat At-Taubah ayat 17 ya kalau nggak salah. Itu kan kriterianya harusnya orang-orang yang memakmurkan masjid. Langsung dijawab ya, Yas? Iya, mangga Umi. Surat 9 ya. Surat 9 ayat 11.
Itu kan kriteria yang Allah berikan, tidak pantas ya orang-orang musyrik memakmurkan masjid Allah. Padahal mereka mengakui bahwa mereka sendiri kafir. Mereka itu sia-sia amalnya dan mereka kekal di dalamnya. Sesungguhnya ayat 18-nya, sesungguhnya yang memakmurkan masjid Allah hanyalah orang-orang yang beriman kepada Allah dan hari kemudian. Jadi harusnya orang yang memakmurkan masjid itu memang orang-orang beriman yang kuat gitu, yang kuat suaranya, yang mengatur. Itu harus orang beriman, itu kriteria, itu syarat. Bukan cuma itu, harus menguasai fikih. Karena banyak orang yang menjadi takmir masjid nggak tahu fikih. Akhirnya pelaksanaan ibadah di masjid itu salah. Malah apalagi seperti tadi masalah, ya sebetulnya dalam Islam memang tidak dipisahkan antara politik dengan ibadah mado, nggak dipisahkan ya. Tapi politik yang mana? Politik yang berdasarkan perintah Allah gitu, bukan politik yang di luar Islam gitu. Nah kalau ketika kita mendiskusikan sesuatu yang di luar Islam, ya itu di dalam komunitas masjid ya memang nggak nyambung akhirnya gitu kan. Jadi kalau di dalam ayat 18 itu adalah kriteria siapa yang selayaknya memakmurkan masjid. Yaitu mereka yang beriman kepada Allah dan hari kemudian, serta melaksanakan sholat, menunaikan zakat, tidak takut kepada apapun kecuali kepada Allah. Itu loh, garis bawahi di situ. Orang-orang yang memakmurkan masjid harusnya orang-orang yang nggak takut apa-apa kecuali takutnya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Maka mudah-mudahan mereka termasuk orang-orang yang mendapatkan hidayah, akan dibimbing oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau kita pemilihan takmir masjid itu dipilih orang-orang yang, jadi memilihnya dari apa? Dari tadi yang paling beriman, yang paling bertakwa, yang paling berilmu. Oh sekarang kadang-kadang yang kira-kira dia bisa jadi donatur dijadikan takmir masjid, ya kan? Yang vokal dijadikan, ya karena ya udah dari hulunya udah banyak salah, ya ke hilirnya jadi salah. Memang bagaimana di hulunya kan? Ya kalau dari hulu airnya udah keruh, ya sampai ke sini airnya akan keruh gitu loh. Kita memang harus memperbaiki di hulu. Bagaimana di hulunya air jernih, sampai ke sininya juga air jernih. Jadi perkara masjid ini juga memang tidak bisa dipisahkan dari masalah politik hari ini, sistem pemerintahan itu nggak bisa juga. Artinya gini loh Bu Wening ya, kalau hal itu terjadi sekarang, itu kan menggambarkan emang umat Islam tidak sedang baik-baik saja, umat Islam sedang tidak paham posisi dirinya harus jadi apa. Itu kan seperti itu ya, itu menggambarkan kondisi yang digambarkan Bu Wening tadi adalah menggambarkan emang umat Islam hari ini tuh nggak tahu ya posisinya harus seperti apa gitu ya, harus di mana gitu, dia harusnya dia memimpin ya, tapi ternyata dia tidak memimpin gitu. Ini ya sebetulnya, nah, ini harus menjadi keprihatinan untuk kita semuanya. Makanya kita harus kenal Islam secara benar, mengenal Islam dari syariatnya, mengenal Islam dari sejarahnya gitu ya, kita kenali sehingga kita tahu posisi diri kita tuh di mana. Umat Islam harusnya seperti apa, gitu ya. Mungkin itu ya Bu Wening. Jadi memperbaikinya dari mana ya? Dari yang termudah aja Bu. Memperbaiki semuanya memang kita nggak mampu. Dari yang termudah Bu Wening memperbaikinya. Dari diri kita memulai. Bagaimana kita terus dekat ya, dengan Allah dan mengenal syariat secara baik gitu. Ya, mengenal syariat itu secara baik gitu. Gimana sih Islam tuh akidahnya bagaimana gitu ya? Bagaimana? Karena kayak tadi seperti musyrik ya. Kan tadi kan disindir oleh Allah, ya orang musyrik tuh nggak boleh gitu memakmurkan masjid. Mungkin dalam pandangan kita dia bukan orang musyrik gitu. Tapi banyak umat Islam hari ini yang tidak berpihak kepada penegakan tauhid kan. Walaupun nggak mau dibilang musyrik. Ya, nggak mau dibilang musyrik, tetapi tidak berpihak kepada penegakan tauhid secara keseluruhan. Kalau tauhid itu kan bukan cuma dalam ibadahnya kepada Allah saja, dalam segala hal itu Allah menjadi satu-satunya. Ya, bukan hanya dalam sholat saja kita asyhadu alla ilaha illallah, asyhadu anna muhammadar rasulullah. Di dunia politik pun kita harus mengatakan la ilaha illallah, asyhadu anna muhammadar rasulullah. Dalam ilmu ekonomi kita harus mengatakan la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah.
Ini di pasar, di gedung DPR, di mana harus berani mengatakan la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Hari ini kan nilai-nilai tauhid itu memang tidak diagungkan sebagaimana mestinya. Seperti itu, Bu Wening. Jadi memperbaikinya dari mana? Harus diperbaiki. Iya, harus diperbaiki. Tentunya dari mana? Dari yang termampu. Mulai dari diri kita. Ayolah, yang hari ini yang kurang dari umat Islam itu kan ulul albab. Para pemikir yang mau memikirkan bagaimana nasib umat Islam itu sedikit. Kalau yang zakat, puasa, haji banyak banget, kehabisan kuota terus Indonesia itu gitu kan? Karena banyaknya. Tapi yang mau mikirin bagaimana nasib umat, yang mau mikirin bagaimana kebangkitan peradaban Islam, bagaimana sejarah dayanya umat Islam itu lahir kembali, itu yang sedikit, yang ulul albab tadi. Siapa ulul albab? Alladzina yadhkurunallaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ardh. Itu orang yang mikir, para ulul albab ini yang kurang. Maka kalau kita mau mendidik hari ini, kita mendidik ulul albab, anak-anak kita jadi pemikir, bukan cuman anak-anak kita itu kita gedein ya, kita kasih makan ya. Kita kasih makan biar nanti bisa cari makan, bukan sesederhana itu gitu ya. Kita mendidik anak itu bagaimana agar dia bisa menjadi pemikir, agar dia memikirkan nasib umat Islam. Begitu ya Bu Uning ya. Bu Uning jangan ikut-ikutan. Ya. 0201 sudah selesai. Jazakallah khairan Umi. Ya, yang tadi saya lanjutkan, yang tadi saya katakan bahwa dulu Barat yang belajar kepada Islam. Ya, dari semuanya belajar teknologi. Kalau kita lihat Spanyol itu ya yang dulu dikuasai umat Islam sampai tinggal berapa 30 km kalau nggak salah ke Perancis itu ya, artinya dulu umat Islam wilayahnya sampai seluas itu. Itu kan orang-orang Barat justru yang belajar kepada umat Islam, dari kedokterannya, dari ilmu ilmu astronominya, ilmu matematikanya, arsitekturnya. Coba dilihat kalau kita lihat di Spanyol, bahkan di Turki, itu kan bangunan-bangunan itu ya kan memang budaya Islamnya kental ya sampai sekarang gitu. Ya karena memang kenapa? Karena umat Islam itu inspirasinya keindahan ya, inspirasi keindahan itu dari ayat-ayat Al-Qur'an, keindahnya surgawi. Mereka belajarnya dari Al-Qur'an. Jadi kalau indah menurut Islam ya benar-benar indah. Kalau sekarang kan orang-orang orang-orang sekuler, indah itu orang telanjangnya dibilang indah gitu. Kan nggak boleh ditutupin kata tubuh itu indah, kan jangan ditutupin. Itu kan orang-orang yang tidak beriman. Ya karena mereka definisi keindahan saja bukan dari Al-Qur'an. Kalau kita semuanya inspirasinya lahir dari Al-Qur'an, maka akan menghasilkan segala sesuatu yang sempurna. Itu yang menjadi PR bagi kita semuanya. Maka ayo ibu-ibu ya, ayo kita berkaryalah gitu. Mumpung kita diberi kesempatan hidup, berbuatlah sesuatu. Kalau nanti Allah tanya, apa yang sudah kamu lakukan untuk Islam gitu ya. Jadi jangan hanya mikirin bagaimana besok makan saja. Insya Allah selama kita ada nafas, kita akan dijamin oleh Allah Subhanahu Wa Taala ya, rizki kita. Tapi bagaimana nasib umat Islam ini? Bagaimana hukum Allah ini bisa ditegakkan? Bagaimana umat Islam ini mengatur bukan diatur, menjadi pelaku bukan menjadi objek, gitu ya. Begitu ya. Tadi saya lihat ada Bu Linda dari Makassar, ya Masya Allah. Ya. Ada Bu Linda. Ya, ada Bu Linda dari Makassar. Kayaknya yang lama-lama jadi ketemu. Halo, assalamualaikum. Ya, tapi kayaknya tadi belum menutup aurat. Ayo pakai jilbab dulu. Apa? Assalamualaikum. Ya, Waalaikumsalam. Silakan, ada yang mau melanjutkan pertanyaan sesudah Bu Uning. Sampai jam berapa ya? Sampai jam 11 ya? 11 Umi. Ya, oke. Masih ada lagi, silakan, boleh di luar tema juga boleh, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibu Bu Lydia dibuka aja ininya, videonya. Gitu ya? Untuk yang bertanya videonya dibuka ya. Biar Umi lihat. Ya, aku mesti pakai jilbab. Oh, kan memang kali tadi adabnya. Pakai tapi nggak pakai gitu, nggak pakai apa masker. Nggak apa-apa.
Gini, Bu, ini Umi. Matiin dong. Mana ya, Bu? Sudut sebelah Tadi kiri Umi. ada gambar. Nah, Umi, ya. kan masjid, mau nanya, masjid kita tuh kan, ada masjid nih, itu di lingkungan, lingkungan itu didirikan dari banyak aliran-aliran. Bagaimana sebaiknya pendekatan kita kepada takmirnya ya, takmir masjid dalam mensikapi hal tersebut. Misalnya mengenai pengajian-pengajian, yuk kita ngambilnya dari aliran mana gitu Umi, biar nggak terjadi gesekan-gesekan. Begitu aja kali Umi pertanyaannya. Ya, itu jadi persoalan kita ya selama ini. Terima kasih Bu Lydia. Yaitu persoalan umat Islam hari ini ketika kita tidak menjadi pelaku, ketika umat Islam tidak berperan sebagai pemimpin, sebagai pengambil kebijakan. Jadi semuanya kita diatur. Bahkan urusan yang paling kental dengan ibadah, kental dengan fikih, ya, yaitu urusan masjid, itu para takmirnya nggak tahu fikih, ya, nggak tahu fikih gitu. Padahal di dalam Islam, ya, orang yang mau ke pasar, ya, orang yang mau ke pasar itu harus ya menguasai fikih muamalah. Nggak boleh di zaman sahabat, ya, di masa Umar bin Khattab, masa Abu Bakar As-Siddiq. Itu diumumkan orang yang berjual beli orang yang berdagang di pasar itu dia harus belajar dulu fikih muamalah. Jadi syaratnya orang dagang di pasar itu harus tahu fikih muamalah. Biar nimbangnya nanti enggak curang, ya. Dia tahu, biar dia tidak menipu, ngitungnya benar, ya kan? Pinjam meminjam dia tahu hukumnya, biar tidak jatuh kepada riba, horor gitu kan. Itu yang mau masuk pasar, ya apalagi yang mau jadi takmir masjid. Yang dipanggil nanti penceramah, ya wajib orangnya belajar fikih. Tahu memang orang yang mengerti bagaimana pengelolaan masjid, bagaimana sholat 5 waktu, bagaimana Idul Kurban, bagaimana ya semuanya harus tahu gitu. Itu tadi yang kembalinya ke hulu ya teman-teman, kalau yang paham mungkin tahu maksud saya ke hulu itu kemana. Jadi kan kalau dari hulunya airnya udah keruh, ya udah nanti ke bawahnya tambah keruh gitu, karena ada yang buang sampah juga di tengah-tengah perjalanan air itu. Gitu. Jadi bagaimana dong caranya kalau menghadapi kondisi masjid seperti itu? Kita yang tahu ya berusaha untuk mendekat. Kita ya harus berkorban dulu, artinya kita harus berkontribusi lah di masjid itu. Ya, kalau kita dari jauh saja kita mau ngatur-ngatur orang dari jauh ya kita juga nggak bisa. Itu nggak mudah juga gitu. Hari ini kan apa ya, kayak rebutan lahan gitu ya, rebutan masjid itu. Itu ya disebabkan karena apa? Itu tadi karena kita tidak menguasai peradaban. Umat Islam hari ini tidak menjadi pemimpinnya. Bukan cuma di dunia, di negeri kita sendiri yang mayoritas muslim, kita bukan pengambil kebijakan. Ya, maka umat Islam yang diatur. Bahkan masjidnya aja kita diatur-atur. Kan ya penceramah juga kalau nggak diizinkan dia ceramah, nggak akan ceramah. Itu menggambarkan kondisi hari ini, kondisi masjid hari ini, itu menggambarkan keterpurukan umat Islam hari ini. Di masjid saja kita nggak bisa ngatur sesuai dengan syariat. Apalagi di pasar, apalagi di gedung DPR, apalagi pasar bebas gitu ya. Nggak bisa kita. Riba di mana-mana gitu ya. Riba di mana-mana. Saya tuh ngenes banget ada. Saya narik uang ya. Narik uang kurban, kan ada teman-teman yang menitipkan kurban di rumah Quran untuk dibagi dengan ustazah dan santri-santri di rumah Quran. Sebenarnya kan saya narik uang agak banyak gitu kan untuk beli kambing gitu. Itu kan sekali narik berapa? 6.500 ya?
Ya kan nanti kan kita mencet PIN lagi kan bayar lagi gitu loh. Jadi sekali narik uang sekian tuh berapa coba saya bayar? Uang saya yang harus keluar gitu kan. Uang saya yang ada di saldo itu yang harus untuk membayar biaya administrasi itu. Itu kan dolim gitu loh. Ya kan? Artinya yang hal-hal kayak gitu dianggap wajar juga oleh kita gitu. Merebaknya ribawi, ekonomi kapitalis luar biasa gitu. Ya. Merugikan sekali kita orang-orang yang susah semakin susah. Karena apa? Ya karena hari ini yang berkuasa bukan umat Islam. Jadi sistem yang berlaku secara global bukan sistem Islam. Sehingga ya banyak yang terdolimi. Demikian mungkin ya gambarannya, mudah-mudahan menjadi bahan diskusi lah. Mudah-mudahan menjadi tambahan diskusi untuk kita ibu-ibu kalau duduk bareng tuh jangan ngerumpi tapi diskusi peradaban ya Bu ya. Gitu ngumpul di warung kopi, ngumpul di mana di nge-Zoom gini yang didiskusikan oleh kita adalah diskusi peradaban. Jangan ngomongin yang nggak bermutu lah Bu ya, apalagi ngomongin orang gitu ya. Nggak boleh kita ya. Tapi kita bagaimana kita berbicara tentang tema-tema peradaban. Masya Allah nih saya lihat orang-orangnya, ya Allah dari jauh-jauh. Ya. Jazakallah khair Umi. Ya. Jazakallah khair. Alhamdulillah ya kita tutup saja kalau begitu udah jam 11 juga. Sebelum saya tutup kepada teman-teman mohon maaf ya atas mungkin ada perkataan saya yang tidak berkenan. Ada salah-salah kata, mudah-mudahan Allah mengampuni, semoga kita bisa berjumpa kembali. Nanti terserah panitia untuk bulan depan apakah mau melanjutkan siroh atau temanya bebas ya, karena tadi malam saya dikasih tahu Umi temanya bebas abjad terserah Umi. Silakan aja nanti dari panitia atau teman-teman bisa request nanti di chat ya, di chatnya untuk depan apa temanya monggo aja, apa tema keluarga, apa tema apa ya